Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaya Toure, gelandang tangguh asal Pantai Gading, dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Dari jalanan Bowek hingga kejayaan di Liga Champions dan Premier League, perjalanan kariernya penuh dengan kerja keras, dedikasi, dan kemenangan bersejarah. Inilah kisah inspiratif Yaya Toure, sang maestro lini tengah yang mengubah sejarah sepak bola. Yaya Toure adalah namaku, dan sepak bola adalah bagian dari hidupku sejak kecil. Aku lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1983 di Bowek, Pantai Gading, dalam keluarga sederhana yang penuh kebersamaan. Aku adalah anak kedua dari 9 bersaudara, tumbuh di lingkungan yang keras tetapi syarat dengan impian. Sejak kecil, aku sudah terbiasa bermain sepak bola di jalanan bersama teman-teman dan saudara-saudaraku, termasuk Kolo Toure, yang juga kelak menjadi pesepak bola profesional. Kami sering bermain tanpa sepatu, menggunakan bola seadanya, dan menjadikan setiap sudut kota sebagai lapangan bermain. Meski keterbatasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, aku tak pernah kehilangan semangat untuk bermain sepak bola karena aku percaya bahwa suatu hari nanti, olahraga inilah yang akan mengubah hidupku. Langkah awal dalam perjalananku dimulai ketika aku bergabung dengan Akademi Sepak Bola ASEC Mimosas, salah satu akademi terbaik di Pantai Gading yang telah menghasilkan banyak pemain berbakat. Akademi ini terkenal dengan metode pelatihannya yang ketat dan disiplin tinggi, sesuatu yang membuatku lebih serius dalam mengembangkan potensiku. Di sini, aku mulai memahami betapa pentingnya kerja keras dan dedikasi untuk mencapai level tertinggi dalam sepak bola. Aku awalnya bermain sebagai penyerang, tetapi pelatih melihat potensiku yang lebih besar sebagai gelandang. Aku belajar mengatur tempo permainan, menguasai bola dengan lebih baik, dan meningkatkan kemampuanku dalam bertahan serta menyerang. Keinginanku untuk bermain di Eropa semakin besar, dan aku tahu bahwa aku harus bekerja lebih keras untuk mencapai impian itu. Kesempatan besar datang ketika aku direkrut oleh klub Belgia, Beveren, pada tahun 2001. Klub ini dikenal sebagai tempat bagi pemain muda Afrika untuk meniti karir di Eropa, dan aku melihatnya sebagai batu loncatan. Beradaptasi dengan kehidupan di Belgia tidaklah mudah, terutama dengan perbedaan cuaca dan budaya. Aku harus belajar bahasa baru, menyesuaikan diri dengan permainan yang lebih cepat, serta menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat secara fisik. Meski sulit, aku tak menyerah. Aku terus berkembang dan menunjukkan potensiku sebagai gelandang yang kuat, dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. 2 musim di Beveren menjadi pengalaman berharga yang membantuku memahami sepak bola Eropa lebih dalam. Setelah 2 tahun bermain di Belgia, aku pindah ke Metalurg Donetsk di Ukraina pada tahun 2003. Liga Ukraina memberiku tantangan baru, terutama dalam menghadapi musim dingin yang ekstrim. Bermain dalam suhu yang jauh lebih dingin dari yang pernah aku alami sebelumnya adalah sesuatu yang sulit, tetapi aku tidak mengizinkan hambatan ini menghalangiku. Aku semakin berkembang sebagai gelandang box-to-box, seseorang yang bisa membantu serangan sekaligus bertahan dengan efektif. Aku semakin memahami taktik permainan dan mulai dikenal sebagai pemain yang memiliki fisik kuat dan daya jelajah tinggi di lapangan. Setelah 2 musim di Ukraina, aku merasa sudah siap untuk bermain di level yang lebih tinggi. Pada tahun 2005, aku bergabung dengan Olympiakos di Yunani. Bermain di Yunani menjadi pengalaman yang menyenangkan karena aku mulai lebih sering bermain di kompetisi Eropa seperti Liga Champions. Aku semakin meningkatkan kemampuanku dalam mencetak gol dan membantu tim dalam meraih kemenangan. Pada musim pertamaku, aku membantu Olympiakos meraih gelar ganda, yaitu Liga Yunani dan Piala Yunani. Aku mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa, yang melihat potensiku sebagai gelandang yang lengkap. Setahun di Yunani sudah cukup bagiku untuk mendapatkan tawaran yang lebih besar, dan pada tahun 2006, aku bergabung dengan AS Monaco di Prancis. Di Monaco, aku menghadapi tantangan yang lebih besar di Ligue 1, salah satu liga paling kompetitif di Eropa. Aku terus meningkatkan permainanku dan menjadi salah satu pemain kunci di tim. Permainanku semakin matang, dan aku mulai dikenal sebagai gelandang yang bisa diandalkan dalam berbagai situasi. Performa impresifku di Monaco menarik perhatian klub terbesar di dunia, FC Barcelona, dan pada tahun 2007, aku resmi bergabung dengan mereka. Bermain untuk Barcelona adalah impian banyak pemain, dan aku merasa sangat bangga bisa menjadi bagian dari tim ini. Aku bergabung dengan skuad yang diisi oleh pemain-pemain kelas dunia seperti Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, dan Charles Puyol. Awalnya,
Aku lebih sering dimainkan sebagai gelandang bertahan, meskipun dalam beberapa kesempatan aku juga dimainkan sebagai bek tengah. Aku beradaptasi dengan gaya permainan tiki-taka yang diperkenalkan oleh Pep Guardiola, pelatih yang sangat detail dalam menerapkan filosofi sepak bola menyerang. Musim 2008-2009 menjadi salah satu musim terbaik dalam karirku ketika kami berhasil memenangkan treble winners, La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Aku bermain di final Liga Champions melawan Manchester United dan membantu tim meraih kemenangan 2-0, yang memastikan Barcelona sebagai tim terbaik di dunia saat itu. Namun, seiring waktu, peranku di tim mulai berkurang karena Guardiola lebih sering memilih Sergio Busquets sebagai gelandang bertahan utama. Aku merasa bahwa aku masih bisa memberikan kontribusi lebih besar jika aku mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Pada tahun 2010, aku mengambil keputusan besar dalam karirku dengan meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Manchester City, yang saat itu sedang membangun tim untuk menjadi kekuatan baru di Liga Inggris dan Eropa. Di Manchester City, aku langsung menjadi pemain kunci. Aku membawa keseimbangan di lini tengah, mampu bertahan dengan baik dan juga mencetak gol penting. Salah satu momen paling bersejarah dalam karirku di City adalah final Piala FA 2011. Aku mencetak satu-satunya gol kemenangan melawan Stoke City, membawa Manchester City meraih trofi pertama mereka dalam 35 tahun. Itu adalah awal dari era kejayaan baru bagi klub. Musim 2011-2012 menjadi lebih luar biasa ketika kami memenangkan gelar Liga Premier dalam salah satu momen paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Pada pertandingan terakhir musim ini melawan Queen's Park Rangers, kami tertinggal hingga menit-menit akhir. Namun, dengan gol dramatis Sergio Aguero di detik-detik terakhir, kami memastikan gelar Liga Premier pertama dalam 44 tahun. Itu adalah momen yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku terus menjadi bagian penting dari tim selama beberapa tahun berikutnya. Pada musim 2013-2014, aku mencetak 20 gol di Liga Inggris, sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang gelandang. Aku membantu tim meraih gelar Liga Premier kedua dan Piala Liga, serta mendapatkan banyak penghargaan individu. Aku dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia saat itu. Namun, seiring bertambahnya usia, aku mulai kehilangan tempat di tim utama. Hubunganku dengan manajemen klub juga sempat mengalami ketegangan. Meskipun begitu, aku tetap profesional dan terus memberikan yang terbaik di lapangan. Aku bertahan di Manchester City hingga 2018, memenangkan total 3 gelar Liga Inggris, 3 Piala Liga, dan 1 Piala FA. Aku meninggalkan City sebagai legenda klub, dihormati oleh para penggemar yang selalu mendukungku. Di level internasional, aku juga merasa bangga bisa membela Pantai Gading. Aku bermain di banyak turnamen internasional dan akhirnya membawa negaraku memenangkan Piala Afrika 2015 setelah beberapa kegagalan di final sebelumnya. Itu adalah momen yang sangat emosional dan penuh kebanggaan. Setelah meninggalkan Manchester City, aku sempat bermain untuk Olympiakos dan Qingdao Huanghai di China sebelum akhirnya memutuskan pensiun pada tahun 2020. Aku kemudian mulai meniti karir sebagai pelatih, mengambil kursus kepelatihan UEFA, dan bekerja sebagai asisten pelatih di beberapa klub. Sepak bola telah mengajarkanku banyak hal, tentang kerja keras, disiplin, dan ketekunan. Aku telah bermain di liga terbaik dunia, memenangkan banyak trofi, dan meninggalkan warisan yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola. Aku adalah Yaya Toure, dan inilah perjalananku dalam dunia sepak bola. Perjalanan Yaya Toure membuktikan bahwa kerja keras dan tekad bisa membawa seseorang dari nol hingga puncak dunia sepak bola. Dari Afrika hingga Eropa, dari akademi kecil hingga panggung terbesar, ia telah meninggalkan jejak emas dalam sejarah olahraga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.